Halo guys, balik lagi sama gue Arya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Oh iya, di sini gue mau bahas 5 soal matematika yang biasanya keluar untuk tes potensi akademik ya, entah nyari kerja, nyari kampus, atau mungkin mau tes untuk ikut CPNS BUMN ya. Nah, di sini ada soal yang nomor 1 ya. Dia bilang 4 pangkat 10 dikurangi 4 pangkat 8 dikurangi 60 per 4 pangkat 8 dikurangi 4. Nah, kalau misalnya kita cuma ngerjain langsung ya, ini atasnya kita selesaiin dulu, dibagi sama bawahnya, pakai kalkulator bisa, gampang banget malah. Apalagi kalau kalkulatornya yang saintik itu ya. Tapi kalau kita ngerjain ini nggak boleh pakai kalkulator, itu yang bikin repot. That's why kita pakai cara yang lebih mudah ya. Nah, di sini kalau lu perhatiin, 4 pangkat 8 tuh ada 2 diulang, terus ini ada 4 pangkat 10. Nah, maksudnya di sini kita mesti curiga ya, pasti ada cara pintas untuk ngerjain ini. Caranya cukup sederhana, gini ya, kita misalin dulu 4 pangkat 8 ini sama X. Oke, gue misalin 4 pangkat 8 sama X, jadi nanti gue bakal ganti 4 pangkat 8-nya pakai X gitu ya sederhananya. Nah, kalau bisa lihat di sini 4 pangkat 10 ini kan sebenarnya artinya 4 pangkat 8 dikali sama 4 pangkat 2. Toh kalau misalnya kita perkalian pangkat, kalau misalnya base-nya sama-sama 4, pangkatnya kan dijumlah ya, 8 tambah 2 ya 10. Sama. Gue sengaja buat jadi 4 pangkat 8 gitu ya. Ini katanya dikurangi sama 4 pangkat 8 dikurangi sama 60. Nah, nanti ini kita bagi sama 4 pangkat 8 dikurangi 4. Kayak gini. Kalau udah seperti itu, kita bisa ganti-ganti gitu ya. Jadi di sini gue ganti 4 pangkat 8-nya pakai X dikali 4 kuadrat berapa? 16 ya, 4 kali 4. Jangan 4 dikali 2 ya, enggak. Tapi 4 kali 4. Dikurangi 4 pangkat 8, yang ini gue ganti pakai X lagi. Dikurangi sama 60, enggak berubah ya. Ini kita bagi sama 4 pangkat 8, jadi X dikurangi 4. Oh iya, di sini gue pakai kali itu pakai dot ya, titik. Karena gue pakai X ini sebagai variabel ya. Nah, ini gue pakai sebagai variabel. Oke, biasanya kasih centang dikit gitu ya di ujungnya. Nah, kalau udah, kita bisa hitung ya sekarang. X kali 16, kan artinya 16X, dikurangi sama X, itu dikurangi sama 60. Nah, per X dikurangi 4. Nah, kan udah kayak gini ya. Kalau udah seperti ini, kita bisa langsung ngerjain ya. 16X dikurangi X, itu artinya 16X dikurangi 1X. Jadinya kan 15X nih. Min 60 per X min 4. Nah, kalian mesti curiga juga di sini. X min 4, atasnya ada X, ada angka juga. Bisa nggak di sini gue jadiin dia nih atasnya X min 4 juga? Supaya nanti gue bisa coret sama penyebutnya gitu ya. Jawabannya bisa banget gitu ya. X supaya jadi X, ini kan 15-nya harus dihilangkan atau dikeluarkan ya. Gue coba keluarin 15-nya. Gue kasih kurung, terus X. 60, ingat ada minusnya, dibagi 15 berapa? 4 toh. 4 kali 15 kan 60. Nah, gue ubah seperti ini. Ini per X min 4. 15 kali X, 15X. 15 dikali min 4, min 60. Nggak mengubah apapun toh, jadi boleh-boleh aja gitu ya. Kalau udah nih X min 4, X min 4, coret. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah 15, selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 sama soal nomor 3 ya. Kita mulai soal nomor 2 dulu. 234 kurang 13 kuadrat dikurangi 161 tambah 59 kuadrat. Sip. Kalau soalnya ada kurung seperti ini, kerjain yang dalam kurung dulu. 234 dikurangi 13 itu 221 ya. 221 kuadrat jangan lupa. Ini katanya dikurangi sama 161 tambah 59. Berapa tuh? 161 tambah 9 aja 170 ditambah 50 berarti 220 ya. 220 kuadrat. Nah, kalau ngerjain soal seperti ini ada sama dengannya di sini. Kita bisa langsung dikalikan ya, 221 kali 221 berapa hasilnya, dikurangi 220 kali 220 berapa hasilnya, bisa. Tapi kalau misalnya angkanya gede banget gitu ya, itu yang bikin repot biasanya. Nah, gue akan ajarin cara lain yang mungkin akan berguna buat hidup kalian, terutama mau ngerjain soal ada kerangka berpikirnya gitu. Nah, jadi gini, ada sebuah konsep gitu ya, yang namanya itu A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A
ini A, ini plus B, ini minus B. Kayak gini. Artinya gini, A kali A itu kan A kuadrat ya. A kali minus B kan min AB. B dikali A plus AB. Plus B dikali min B ya min B kuadrat. Nah, kalau udah kayak gitu, ini kan hilang ya. Min AB plus AB kan habis. Sehingga jadinya A kuadrat min B kuadrat. Sama ya, ini sama ini kan sama. Nah, dia ubah seperti ini bentuknya. Yang ini juga bisa dibuat seperti ini kan sama ya. Kalau misalnya gue 221 itu pakai A, 220 pakai B kan sama aja. A kuadrat min B kuadrat. Sehingga kalau gue jadikan, ini kan jadinya gini ya. Nah, kalau gue buat seperti ini 221 A min B, plus B ya dulu ya, plus B, B-nya ini 220. Oke. Dikali sama A min B, berarti 221 dikurangi 220. Nah, kayak gini kan jadinya. Nah, kalau misal seperti itu, coba 221 tambah 220 berapa? 441 ya. 441. Ini katanya dikali sama 221 dikurangi 220 kali 1 sama dengan 441. Nah, selesai ya. Coba kalian pilih, kalau misalnya kita hitung ini langsung ya 220 kali 220. Nah, kan angkanya gede banget gitu ya. Ini juga dikalikan angkanya gede banget. Tapi kalau pakai cara yang ini ya, logika berpikir yang ini, dia tuh jadinya lebih simple. Kita tinggal 441 kali 1, 441 selesai gitu ya. Nah, soal-soal tes potensi akademik, CPNS atau tes nyari kampus biasanya emang didesain kita diarahkan untuk pakai cara-cara kayak gini. Gitu guys. Jadi kerangka berpikirnya tuh diarahkan ke sini sehingga dia pun setting soalnya kayak gini nih contohnya. 221 kurang 220 kan 1. Berapapun kali 1 ya bilangan itu gitu loh contohnya. Oke? Sampai sini paham? Oke, kalau bingung tulis aja di kolom komentar, gue balas nanti ya. Lanjut nih soal ketiga dulu. 34,6 kali 7 ditambah 15,4 dikali 7. Oke. Di sini juga sama ya, kayak yang logika yang kedua. Dia buat soalnya itu kalau dikalikan nih bisa, terus ditambahin gitu ya sama ini bisa. Tapi di sini ada yang mencurigakan nggak? Iya, angka 7-nya ini. Keduanya punya angka 7, sehingga gue keluarin aja. 7, nih gue kasih sama dengan dulu ya. 7 dikali 34,6 gitu ya. Ditambah 7-nya gue keluarin, berarti ini sisa 15,4. Lah bang, emangnya sama nih sama ini? Sama. 7 dikali 34,6, oke, ditambah 7 kali 15,4. Jadi nggak mengubah ya. Sip. Ini coba kita lihat nih. Kerjain dalam kurung dulu ya. 34,6 ditambah 15,4 berapa? 34,6 ditambah nih 0,4 ya. 0,4 ya, gue keluarin 4-nya ini kan 0,4. Kan udah jadi 34,6 tambah 0,4 kan udah jadi 35 toh. 35 tambah 15 itu kan artinya 50. Sip, ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Nih gue tulis di sini coba ya. 34,6 ditambah 15,4 ini. 6 tambah 4 kan 10 ya atau 1. Nah, di sini 5 tambah 5 juga 10, 1. 50,0. Sama ya sama yang ini. Kayak gitu ya maksudnya ya. Jadi keluarin dulu 0,4-nya tambah ke sini kan jadinya 35 tambah 15 50 sehingga 7 kali 50 kan 350. Nih selesai udah sampai situ. Bayangin lo kaliin ini dulu, terus lo tambahin ini kali ini. Ribet kan? Nah, kayak gitu. Sip, aman ya sampai sini? Oke, kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe channel gue ya, biar makin banyak subscriber. Oke guys, soal nomor 1, 2, 3 udah dibahas tuntas ya. Sekarang waktunya lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini, T kuadrat min 3 per 4 ini mau dikurangi sama 1,25. Dan itu hasilnya adalah min T kuadrat per 4. Tujuan kita di sini adalah mencari nilai T itu berapa gitu ya. T sama dengan berapa, itu tujuannya. Nah, kalau soal seperti ini kita patut curiga nih sampai jatuh ya pulpen gue. Ada 4 di sini, penyebutnya juga 4. Ada 1,25-nya. Nah, kita wajar untuk curiga ya kalau di sini. Intinya ngerjain matematika itu harus curiga gitu ya. Nah, ini gue coba kumpulin dulu nih sebelah kiri semua, kanannya gue mau nolkan dulu, gitu ya. Nah, di sini atau enggak ini kita keluarin dulu deh 1,25-nya ya, coba. T kuadrat min 3 per 4
dikurangi 1,25 ini gue ubah pecahan biasa ya, 125 per 100 ya. Oke. Di sini per 100. Terus ini sama dengan min T kuadrat per 4. Nah, biar nggak sakit mata ntar kita ya, pakai pulpen hitam aja. Kalau udah, ini gue coba sederhanakan dulu yang ini ya. Ini gue pakai bagi 25 dulu. Yang ini bagi 25. Atas 125 bagi 25 tuh 5 ya. 100 bagi 25 4. Sip, 5 per 4. Sama semua penyebutnya ya, 4. Nah, kalau misal gue tulis nih, T kuadrat min 3 per 4 dikurangi 5 per 4 sama dengan min T kuadrat per 4. Nah, gini guys. Kalau misalnya kedua buah ruas, ini penyebutnya udah sama kayak gini. Kita boleh coret semuanya. Sederhananya kita kalikan 4 gitu. Nih di sini kali 4, di sini juga kali 4 gitu loh. Kan dicoret boleh nih semua. Oke, sehingga ketemu seperti ini. Nah, kita kumpulin dulu yang ada T-nya sebelah kiri atau ruas kiri, yang ada angkanya atau yang konstanta kayak 5 ini, buang ke kanan. Oke, kumpulin yang T dulu, yang ini kan T kuadrat. Oke, min 3, gue tulis dulu deh, sama dengan min T kuadrat. Nah, kita kumpulin di kiri dulu yang T-nya. Min T bawa ke kiri jadi plus T ya, T kuadrat. Min 3, min 5 itu kan min 8 ya guys. Kalau bawa ke kanan kan artinya plus 8 toh. T kuadrat tambah T kuadrat, 2 T kuadrat. Oke, 2 T kuadrat itu sama dengan 8. Sip. Berarti ini sama-sama gue bagi 2 ya. Yang kanan gue bagi 2, yang ini bagi 2, kiri juga bagi 2. 2 bagi 2 kan sisa T kuadrat, 8 bagi 2 sisa 4. Nah, kalau mau nyari T kuadrat, supaya hilang kuadratnya ini kita akarkan. Sehingga di sini jadinya akar 4. Oke, paham nggak maksudnya? T kuadrat gitu ya. Sama dengan 4. T sama dengan berapa? Akar 4. Mungkin gurunya jelasin sampai situ. Gue jelasin kenapa bisa kayak gitu. Gini ya, coba gue taruh di sini dulu. Nanti gue hapus. T kuadrat sama dengan 4. Maksud dari T kuadrat ini sama dengan biar mau akar, ini gini ya. T kuadrat ini gue kalikan sama setengah ya, 1/2. 4 juga gue kalikan pangkatnya sama setengah. Ini coret, jadi T pangkat 1 alias T, terus ini 4 pangkat setengah. 4 pangkat setengah itu artinya gini, 4 pangkat 1 akar 2. Ini namanya 4/2 gitu. Tapi biasanya orang-orang cuma nulisnya akar pangkat 4. Gitu. Karena ini nggak ada 2-nya, di sini juga 1-nya nggak ditulis. Itu ya maksudnya ya. Sip. Kalau udah, kita nemu T itu sama dengan akar 4. Akar 4 berapa guys? Kalau ada yang jawab 2, benar. Tapi jawaban yang paling tepat itu adalah plus minus 2. Oke, plus minus 2 itu maksudnya gimana bang? Gini. Jawabannya ada 2, jadi T sama dengan 2 atau T sama dengan minus 2. Karena 2 dikuadratkan itu hasilnya 4. Dan juga minus 2 dikuadratkan juga hasilnya 4. Min kali min kan plus, 2 kali 2, 4. Jadi jawaban paling tepat lah plus minus 2. Kalau pilihan ganda bang gimana? Biasanya di option itu entah ada minus 2-nya atau ada 2. Pasti salah satu aja sih. Kalau ada keduanya gimana bang? Pilih satu aja. Selalu mau milih yang mana gitu ya. Oke, gue rasa ini cukup jelas. Kalau ada yang bingung, seperti biasa, tulis aja di kolom komentar, oke? Nah, kita memasuki ronde terakhir ya, alias soal terakhir hari ini, yaitu soal nomor 5. Nah, ini soalnya cukup unik ya. Nah, 12,5% dikali akar dari akar 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 9. Wah, lihat akarnya udah pusing gitu ya. Padahal sebenarnya ini soal yang cukup gampang gitu ya. Kita lihat dari depan dulu ya. Sebenarnya gue nggak suka ya ada persenan kayak gini. Jadi gue ubah dulu dia ke pecahan biasa. 125 yang ini dulu. Ini kan per 10 ya. Satu angka di belakang koma. Tapi ada persen lagi per 100. Sehingga ini per 1000. Oke, 12,5% itu jadinya 125 per 1000. Ini dikali sama yang dalam kurung. Oke, gue kerjain dulu yang ini ya. Jadi gue akarin lagi. 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 9. Ingat base-nya sama-sama 2. Kalau sama-sama 2, berarti pangkatnya itu bisa kita langsung tambahkan ya. Kalau dikali, ditambahin. Sehingga 2, habis rupanya ya. 2 pangkat 6 ditambah 5
ditambah 9 nih, tulis kali aja. Nih masih akar, oke. Nih kali lagi ya. 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 9. 6 tambah 5 kan 11, ditambah 9 20, oke. 2 pangkat 20. Tapi karena ada akar di sini kalau nggak ada nih artinya 2 ya guys ya. Adanya 2, emang nggak ditulis kok. Kalau nggak ditulis tuh artinya di sini akar pangkat 2-nya gitu ya. Akar pangkat 2 yang ini itu artinya semua ini nih dipangkatkan setengah. Gitu loh maksudnya. Ditulisnya seperti ini, dikali setengah, ditulisnya seperti ini gitu. Nah, sehingga gue bisa nulis di sini ini dikali setengah. Kayak gitu. Terus tanda akar yang ini hilang, sisa yang atas saja. Gitu ya. Oke. Nah, kalau bisa kita udah kerjain kayak gitu, ini kan kita bisa coret sama ini ya, sisa 10. Sehingga gue bisa tulis di sini. Ini jangan lupa ditulis lagi ya. Kalau misalnya kamu nih masih sekolah SD gitu ya, misalnya dapat soal kayak gini atau SMP, terus ininya nggak ditulis, mungkin aja nilainya dikurangin ya, gue nggak terlalu tahu. Jadi kita tulis lengkap aja. Di sini 2 pangkat 10. Oke, belum selesai ya. Slow. 2 pangkat 10 ini juga sama, dia dipangkatkan setengah lagi. Jadi 2 pangkat 10 dikali setengah. Akarnya ini gue hilangkan gitu ya. Jadi sampai sini akarnya hilang. Yang ini dari tadi ini kan kita sebenarnya bisa bagi-bagi gitu ya. 125 sama 1000 gitu ya, gini. 125 sama 1000. 1000 bagi 125 itu 1/8 guys. Jadi ingetin aja itu. Kok bisa bang ya? Bagi 25 aja dulu ya. Ini dibagi 25 kan atasnya sisa 5 toh. Bawahnya sisa 40. 5/40. Sama-sama bagi 5, 1/8. Itu maksudnya, oke? Kalau sudah seperti ini, kita coret-coret lagi. 5. Jadi sisanya di sini 2 pangkat 5 ya. 1/8 dikali 2 pangkat 5. Gue bawa sini aja ya. Oke. Oke bang, gue hitung nih bang. 2 pangkat 5 tuh berapa? Gue hitung dulu. 2 kali 2 kali 2 sampai 5. Jangan dulu ya. Ini kan 1/8 kali 2 pangkat 5 tuh 1 dikali 2 pangkat 5 kan 2 pangkat 5/8. Kan sama aja ya maksudnya kayak gitu ya. Nah, kita ubah dulu nih. Si 8 ini jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa? Ayo, 8 tuh 2 pangkat berapa? Benar, 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Lagi-lagi base-nya sama-sama 2. Sehingga kalau base-nya sama dan pembagian pangkat dikurangi 2 pangkat 5 dikurangi 3. Sehingga hasilnya ada 2 pangkat 2 sama dengan 4 guys. Selesai. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, saran, dan juga kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi gue, itu adalah penyemangat untuk terus berkarya. By the way, kalau kamu suka video ini, boleh dong diklik like dan subscribe-nya. Share juga video ini ke teman, keluarga, dan orang terkasih. Gue Arya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.